Oke, ya udah biarin aja, biarkan orang-orang yang ngomongin, biarin aja gitu kan, yang penting ibunya tahu bahwa sudah Iya, diperiksa dokter dan hasilnya bagus iya, gitu. bener 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 bener. Iya sih, kadang-kadang suka. Tapi kan kadang-kadang kan kalau diomongin gitu yang namanya ibu-ibu ya. Pasti stres sih, bener. Iya, 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 ya iya. stres sih nggak sih. Yang penting kan udah gitu konsultasi ke dokter. Cuman kan kadang-kadang ya Kepikiran kadang-kadang ya. banyak banyak ibu-ibu tuh yang kayak gitu-gitu yang apa ya judgmental gitu ya, sama kayak Judging. Betul. kayak judging gitu, kayak misalnya apa ya lahirannya sesar apa normal gitu, ih kok sesar sih gitu. Jadi apa ya padahal kan sama-sama jadi ibu gitu ya dok ya, nggak Betul, mengurangi betul. juga kaidah Nggak menjadi mengurangi. seorang Bukan ibu berarti gitu. kalau sesar kamu bukan jadi ibu. Tidak. Iya. Sama-sama namanya bersalin, sama-sama melahirkan. Dan masih banyak tentang sesar juga banyak yang berpikir, oh kalau kamu sesar nggak boleh ngapa-ngapain, takut lukanya robek, takut Mhm. apa supaya lukanya robek kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Justru salah. Semakin kamu tidak ngapa-ngapain, semakin kita mobilitasnya terganggu, biasanya nyerinya jadi lebih lama, kemudian penyembuhan lukanya juga akan terganggu. Mhm. Sama dengan kayak misalkan makannya nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nanti gatel katanya, nanti amis, kan masih banyak yang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya protein itu penting banget. Balik lagi, protein itu penting. Kalau seandainya proteinnya kurang, biasanya penyembuhan lukanya itu kenapatnya jadi terganggu tuh. Itu yang biasanya bikin lukanya mungkin terbuka atau bernanah dan lain-lain. Mhm. Sama halnya dengan mandi, masih banyak orang yang takut, oh kalau misalnya meskipun udah dibuka perbannya tuh, ada ya pasien saya sempat Mau mandi. sudah sebulan kemudian baru dia balik dengan lukanya apa keluar nanah. Kok bisa sih, kan udah disuruh mandi, Mhm. tapi saya takut, kata orang rumah nggak boleh lah. Ini Mhm. jadinya harus kalau misalnya dokternya bilang suruh mandi, ya mandilah, jangan Iya. takut. Karena itu nggak gampang robek kok, nggak kayak kertas gitu ibaratnya. Kebanyakan yang ikut ngatur dok kalau di rumah. Jadi kadang-kadang Betul. apalagi yang baru lahiran atau enggak baru hamil pertama, anak pertama juga jadi serba takut gitu ya. Ada juga Betul. yang bilang nih, katanya kalau udah mau lahiran itu nggak boleh minum air dingin. Nanti perutnya cepet apa anaknya katanya terlalu besar lah gimana. Itu bener nggak sih dok? Nah, ini memang mitos yang sering orang banyak bertanya, oh kalau misalnya minum es tuh Iya. bayinya gede. Padahal sebenarnya yang bikin gede itu adalah kalau esnya berwarna, esnya berasa. Air putih es nggak Oh, masalah gitu. oke. Justru Heeh. kadang-kadang kalau misalnya ibunya karena mungkin nggak suka minumnya, Hmm. dia pengennya yang dingin terus jadi minumnya kurang, Hmm. itu justru berbahaya karena bisa bikin air ketubannya jadi berkurang. Hmm. Dan dehidrasi juga bisa memicu kontraksi gitu. Jadi Hmm. hati-hati, dan dehidrasi juga bisa memicu resiko infeksi saluran kencing Hmm. juga lebih besar. Jadi cuman gara-gara kurang minum tuh PR-nya jadi banyak gitu loh. Oke, berarti kalau minum air dingin tapi air putih dingin itu nggak ada Nggak masalah. apa-apa, nggak Tapi kalau apa-apa. kira-kira esnya tuh ada belakangnya, es campur gitu ya, kayak misalnya Itu es yang esan yang bahaya. terlalu berasa itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Karena Hmm. semua ibu hamil, mau kamu kurus, mau kamu gemuk, mau kamu ada keturunan atau tidak, semuanya punya resiko kencing manis pada kehamilan, terutama di atas Hmm. 24-28 minggu. Itu karena Hmm. apa? Karena hormonnya waktu hamil itu kan banyak yang berubah di tubuh kita. Hormon yang Oke. berubah itu yang meningkatkan resiko kencing manis. Tapi Hmm. kalau kencing manis pada kehamilan, biasanya kita pertama-tama adalah ngatur pola makan, olahraga. Hmm. Kalau Hmm. seandainya dengan itu dia gulanya bisa terkontrol, pertumbuhan bayinya bisa terkontrol, itu akan jauh, kita nggak perlu pakai obat gitu ibaratnya. Tapi Hmm. kontrolnya itu penting. Kenapa? Karena kalau gula darah tidak terkontrol, itu yang paling sering bikin resiko IUFD atau bayi meninggal dalam kandungan tiba-tiba gitu. Iya. Jadi makannya nggak boleh juga ibaratnya seenak-enak kita gitu ibaratnya. Kadang-kadang kita puasa, kadang-kadang kita makannya berlebihan, itu tidak Mhm. boleh gitu. Oke. Wah, ini kayaknya Mbak Gigi Sinyalnya kayaknya. signalnya kurang bagus. Nanti kita coba undang lagi. Tapi yang pasti obrolan kita mengenai persiapan dalam langkah tepat mempersiapkan persalinan ini sangat menarik sekali ini, Dok ya. Karena ternyata banyak sekali Iya. mitos-mitos yang banyak yang salah dan juga dapat mengganggu apa perkembangan janin begitu dari